Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Soraya Nugrahani dengan NIM 2504020024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek kedua saya pada matkul dasar-dasar matematika. Di sini kita akan menganalisis sifat fungsi yaitu injektif, surjektif, dan bijektif, di mana saya akan membuktikan sifat-sifat tersebut, membuktikan beberapa permasalahan, yaitu dengan menggunakan GeoGebra dan analisis aljabar. Baik, langsung saja. Di sini sebelumnya kita akan mempelajari dulu definisi operasionalnya. Definisi fungsi injektif ya. Jadi, fungsi f dari x ke y disebut fungsi injektif jika untuk setiap x1 tidak sama dengan x2, berlaku fx1 tidak sama dengan fx2. Dengan catatan, definisi di atas ini setara dengan f injektif jika fx1 sama dengan fx2 mengakibatkan x1 sama dengan x2. Jadi, jika kita mempunyai suatu fungsi di mana fx1-nya sama dengan fx2 dan mengakibatkan x1-nya sama dengan x2, maka disebut injektif. Begitu juga jika untuk setiap x1 tidak sama dengan x2 dan berlaku juga fx1 tidak sama dengan fx2, berarti disebut fungsi injektif. Nah, nanti kita akan membuktikan dengan GeoGebra. Nah, kita akan membuktikannya dengan uji garis horizontal. Nanti kita akan menarik garis jika kita menarik garis mendatar di nilai y berapapun dan garis itu hanya memotong grafik di maksimal satu titik, maka fungsi itu injektif. Jadi nanti kita akan menguji di beberapa titik y yang ada di kodomen. Nah, kita lihat apakah garis dari horizontal tadi yang kita buat itu memotong grafiknya di maksimal satu titik. Jika iya, maka fungsi itu injektif. Selanjutnya, definisi fungsi surjektif. Nah, di sini fungsi f dari x ke y disebut fungsi surjektif jika peta dari x oleh y sama dengan peta dari x oleh f sama dengan y, dengan catatan karena peta dari x oleh y subhimpunan dari y, maka untuk menunjukkan bahwa f adalah fungsi surjektif cukup dibuktikan bahwa y merupakan subhimpunan dari peta dari x oleh f, yakni untuk setiap y nanti anggota himpunan y terdapat setidaknya satu x anggota himpunan x, sehingga nanti y sama dengan fx. Jadi nanti setiap y ini tuh harus setidaknya memiliki pasangan di x ya guys. Jadi setiap kodomen harus punya pasangan di domennya. Setiap kodomen harus mempunyai setidaknya satu pasangan di domennya. Lalu untuk pembuktian di GeoGebra-nya, kita akan menggunakan uji jangkauan grafik di sini. Dengan jika seluruh anggota kodomennya memiliki pasangan di grafik, dia akan disebut dengan fungsi surjektif. Dia akan termasuk fungsi surjektif. Dengan cara apa kita melihatnya? Kita akan memperhatikan sumbu y-nya atau kodomennya. Bahkan nanti ada area yang tidak dilewati grafik atau ada area yang kosong yang tidak dilewati grafik. Nah, nanti itu kalau tidak ada berarti dia termasuk surjektif, kalau ada dia berarti tidak surjektif. Selanjutnya definisi fungsi bijektif, di mana fungsi f dari x ke y disebut fungsi bijektif jika f adalah fungsi injektif dan surjektif. Dengan cara lain, jika suatu fungsi sudah terbukti injektif dan surjektif, maka dia termasuk bijektif. Kalau cuma salah satunya saja tidak termasuk ya teman-teman. Contoh misalkan ini ada fx sama dengan x pangkat 3. Nah, maka fungsi f adalah fungsi bijektif pada semua anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan langsung ke permasalahan. Salah satu, sebelumnya kita akan melakukan pendefinisian fungsinya dulu. Di sini kita mempunyai fungsi yaitu 2x plus 4. Dengan letak formanya f itu bekerja dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jadi domainnya dan kodomennya adalah himpunan bilangan real. Ini harus jelas, soalnya nanti jika domainnya berubah atau berbeda, atau kodomennya berubah atau berbeda, itu benar-benar ngaruh guys. Kita bisa
bisa aja nanti sifatnya juga ikut berubah. Tuh, jadi ini sudah ditentukan ya kalau kodomen dan kodomennya adalah himpunan bilangan real. Nah, kita akan melakukan pembuktian visual dengan menggunakan GeoGebra. Nah, menggunakan tadi cara-cara tadi, yaitu uji garis horizontal untuk menguji apakah dia injektif dan uji jangkauan grafik untuk mengetahui apakah dia subjektif. Kita akan tadi ke aplikasi GeoGebra. Kalian kalau nggak harus ke aplikasi bisa ke webnya saja dengan mengetik geogebra.org. Nah, kita substitusikan jadi fungsinya adalah 2x plus 4 ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik dari fungsi itu. Terlihat kan? Jadi dia akan ke atas sampai tahingga dan ini ke bawahnya sampai tahingga. Untuk menguji apakah dia injektif, kita akan menguji di beberapa titik horizontal. Misal kita ubahnya sama dengan, nah biar kita lebih cepat, kita sama dengan A, kita pakai slider ya teman-teman. Ini nanti kita bisa sekalian, ini kita coba interval dari minus 5 sampai 5 ya. Kita akan menguji di Y sama dengan minus 5 sampai 5. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Coba kita ganti dulu. Dia sama dengan 3. 3,6. Bentar, kita coba di 3 saja, biar lebih mudah. Nah, di sini di titik Y, kita bisa lihat di sini. Dia tuh, nah, intercept, memotong. Jadi garis horizontal ini memotong maksimal, cuma satu nih. Di 0, di X-nya sama dengan minus 0,5. Nah, coba kita di titik minus 3 ya. Nah, di sini dia intersect dan memotong grafiknya di X-nya sama dengan minus 3,5. Nah, jadi dari bilangan real ya, tadi kita bilangannya bilangan real, dia tuh memotong di maksimal 1. Nah, karena dia sudah terbukti di beberapa titik ya tadi, di beberapa titik ini dia terbukti bahwa memotong di maksimal 1 titik, maka dia injektif. Selanjutnya kita akan menguji apakah dia subjektif. Nah, mengujinya dengan cara apa tadi? Kita mengujinya dengan cara jika apakah ada di grafiknya ada bolong atau yang kosong, di mana di sumber ini ada yang tidak dilewati oleh grafik fungsi ini, guys. Kita lihat di sini grafiknya tuh lurus ke atas sampai tahingga dan lurus ke bawah ini sampai tahingga. Jadi tidak ada grafik maaf. Nah, jadi tidak ada garis di sumbernya yang tidak dilewati oleh grafik fungsi ini, sehingga dia terbukti sebagai fungsi surjektif. Gitu. Selanjutnya kita akan mengecek membuat kesimpulan ya. Di sini ada jelasnya. Jadi untuk uji garis horizontalnya, pada fungsi linear, kemanapun Anda menggeser garis, ya, dia hanya akan menabrak garis fungsi tepat di satu titik. Ini membuktikan bahwa satu nilainya hanya berasal dari satu nilai X. Jadi dia injektif. Lalu uji jangkauan grafik untuk subjektif. Karena grafik dari seluruh sini terus memajang ke atas sampai batas, tadi yang saya ajarkan ya, dan terus memajang ke bawah sampai batas, sehingga maka seluruh anggota bilangan real pada sumbernya memiliki pasangan. Artinya, range-nya sama dengan kodomennya. Gitu. Jadi semuanya memiliki pasangan. Tidak ada yang kosong atau yang bolong di yang kosong yang bolong ya, tidak ada yang tidak terlewati oleh grafik fungsi di sumbernya. Kalau udah terbukti nih injektif dan subjektif, tadi kesimpulannya adalah ya dia fungsi bijektif. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pembuktian aljabar. Ini cukup gampang guys, berdasarkan tadi definisi kan, jika kita misalkan fx1-nya sama dengan fx2, di sini kita dapat 2x1 plus 4 sama dengan 2x2 plus 4, menggunakan manipulasi aljabar ya, di sini kita memakai pengurangan, memakai pembagian. Nah, setelah menggunakan itu kita dapat nih x1 sama dengan x2. Nah, terbukti kan dari fx1 sama dengan fx2 mengakibatkan x1 sama dengan x2, maka dia terbukti injektif. Selanjutnya bukti subjektif nih, di mana fx-nya sama dengan y. Kita dapatkan y sama dengan 2x plus 4. Menggunakan manipulasi aljabar juga, kita mendapatkan persamaan x sama dengan y min 4 per 2. Nah, jadi untuk kodomennya adalah semua anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau misalnya kita substitusi nih, pasti hasil S-nya itu juga anggota himpunan bilangan real, maka dia termasuk fungsi subjektif. Nah, sudah terbukti menggunakan
manipulasi aljabar kalau dia injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut bijektif. Selanjutnya untuk masalah yang kedua nih, tentu saja kita akan melakukan pendefinisian fungsi, di mana kita dapatnya ada Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Notasi formalnya yaitu G-nya itu dari anggota himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jadi domain dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real, seperti yang masalah pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan pembuktian visual yaitu GeoGebra. Seperti yang tadi di awal, guys. Kita akan masuk ke GeoGebra, kita substitusikan. Nah, ini adalah grafik dari fungsi Gx ya. Di sini kita coba uji Y dengan garis horizontal kayak sebelumnya ya. Di sini kita buat dulu slidernya. Kita uji coba di titik yang gampang aja ya. Titik minus 1 sampai angka 5 ya. Nah, kita Y sama dengan 2. Sama dengan A. Nah, mantap. Nah, di sini kita lihat di sini kita di sini ada Y sama dengan 1 teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh jelas berbeda dengan fungsi dari masalah pertama. Jadi ini bentuknya parabola. Nah, dimana nanti kalau misal kita punya dari contoh dimana Y sama dengan 5, dia tuh memiliki 2 titik potong. Padahal tadi fungsi injektif itu syaratnya apa? Hanya memiliki maksimal 1 titik potong, maka dia tidak terbukti injektif. Nah, kalau untuk surjektifnya, nah, lihat dulu di surjektif tadi syaratnya apa? Di sumbu Y ini, di sumbu Y, dari sumbu Y ini harus dilewati setidaknya minimal 1 titik dari grafik fungsi ini. Nah, yang minus-minus ini yang dari, karena dia ini kan bentuknya parabola ya, dan bentuknya cuma ada sampai Y lebih dari sama dengan 1 misalnya. Ya, Y lebih dari sama dengan 1. Maka, di 0 sampai minus hingga ini, dia sumbu Y-nya tidak terpotong oleh grafik fungsi, sehingga dia tidak terbukti sebagai fungsi surjektif. Karena dia tidak terbukti sebagai fungsi surjektif maupun fungsi injektif, maka jelas dia bukan fungsi injektif. Di sini ada penjelasan lebih jelasnya pada garis Y sama dengan 5. Di sini ya, mungkin tidak terlihat, coba kita zoom. Y sama dengan 5. Di sini terdapat 2 titik potong pada grafik, sehingga ada 2 nilai X yang berbeda. Nih, kalau misalnya 5-nya di sini, X-nya dari minus 2 dan di 2. Ya, menghasilkan. Tapi kalau misal dan menghasilkan input yang sama, di sini saya mencoba di mana kita masukkan X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2 ya. Ini hasilnya grafiknya sama, guys. Kalau grafiknya sama, tapi X-nya beda. Kalau hasil fungsi grafiknya sama, tapi X yang dipakai beda, ya itu bukan injektif, ya kan? Dari definisi fungsi injektif. Lalu untuk uji jangkauan grafik, dia tidak memotong semua sumbu Y dengan grafik fungsinya itu tidak memotong semua anggota bilangan real di sumbu Y, guys. Jadi dia tidak termasuk fungsi surjektif. Di mana di sini kodomain yang kita definisikan adalah seluruh bilangan real tadi di awal. Namun grafik parabola ini berhenti di titik terendah yaitu Y lebih dari sama dengan 1. Maaf ini tipe. Karena area di bawah Y lebih dari sama dengan 1 bilangan negatif sampai tak 0, minus tak hingga sampai 0, itu kosong kelompok, nggak ada yang memotong karena itu berarti dia tidak surjektif. Tidak terbukti berarti juga tidak bijektif. Baik, selanjutnya kita ke pembuktian aljabar. Seperti ini kita menggunakan counter example ya guys. Kita tadi kan tahu tuh di titik X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2. Dia tuh menghasilkan fungsi yang sama. Misalnya G2, di sini hasilnya sama-sama 5 ya. Di X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2 sama-sama menghasilkan 5. Nah, ini maka tidak injektif.
Selanjutnya menggunakan bukti subjektif, ya, di sini kita dapat fx sama dengan y sehingga y sama dengan x kuadrat plus 1. Menggunakan manipulasi aljabar juga, kita mendapatkan x lebih dari sama dengan kurang lebih akar y min 1. Nah, tadi kita tahu kalau kode nya tuh isinya adalah semua anggota bilangan real. Coba kita isi, misal y-nya sama dengan 0. Nanti hasilnya adalah akar negatif. Akar negatif jelas tidak bilangan real, maka dia tidak subjektif. Karena dia tidak terbukti apa subjektif dan juga tidak bijektif, maka dan juga tidak injektif, maka dia jelas tidak bijektif, gitu teman-teman. Nah, di kesimpulan akhir, dari fungsi fx sama dengan 2x plus 4, dan fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 1, nah kita tahu nih, fungsi yang tadi permasalahan pertama, dia injektif dan juga subjektif, sehingga dia bijektif. Lalu untuk fungsi di permasalahan kedua, dia tidak injektif, tidak subjektif, sehingga kesimpulannya dia juga tidak bijektif. Baik. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.